Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran IPS tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan mengetahui kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Indonesia merupakan bagian masyarakat dunia yang menjalin kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama bilateral atau dua negara, regional atau kawasan, maupun internasional atau dunia. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah dengan adanya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang bekerjasama di berbagai bidang, seperti bidang sosial dan budaya, ekonomi, politik dan keamanan, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dan yang keempat, yaitu untuk mengurangi tingkat kesenjangan pada masyarakat di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ada contoh kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, ada penanganan narkoba dan solusinya. Yang kedua, ada penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap difabel. Yang keempat, ada acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional atau SEA Games. Yang keenam, ada kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Yang ketujuh, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Kedelapan, ada pertukaran acara program televisi. Dan kesembilan, ada misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Dan masih banyak lagi ya contoh kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu kerjasama antara anggota ASEAN di bidang sosial budaya yaitu penanggulangan narkoba dan solusinya. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena yang dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Dengan adanya arus globalisasi, tidak hanya meningkatkan kemudahan komunikasi antar lintas negara, namun juga menjadi kesempatan bagi pesatnya kemunculan kejahatan transnasional atau kejahatan batas negara. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia. Hal ini menimbulkan ancaman yang berdampak pada keamanan sebuah negara. Hal ini juga yang mendorong ASEAN untuk mengambil tindakan penanggulangan. ASEAN mulai melaksanakan komitmen terkait penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Drug Free ASEAN 2020 yang kemudian komitmen bersama tersebut dipercepat menjadi Drug Free ASEAN pada tahun 2015. Kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Latar belakang adanya kerjasama antar negara yaitu agar negara dapat terlindungi dari dampak negatif globalisasi. Berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara
Contohnya kerjasama tenaga kerja antar Indonesia dan Malaysia. Yang kedua yaitu kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kerjasama regional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Yang kedua, kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan devisa negara. Kerjasama ASEAN di bidang energi. Yang pertama, ada ASEAN Power Grid, yaitu kerjasama interkoneksi listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN. Yang kedua, ada pipa gas Trans-ASEAN, yaitu kerjasama untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Yang ketiga, ada teknologi batubara yang bersih, yaitu kerjasama untuk menanggulangi isu lingkungan dari produksi dan penggunaan batubara. Yang keempat, ada efisiensi dan konservasi energi, yaitu kerjasama untuk meningkatkan efisiensi dan konservasi energi di sektor industri, perumahan, dan bangunan komersial. Yang kelima, ada energi terbarukan, yaitu kerjasama untuk meningkatkan energi terbarukan di negara-negara ASEAN. Dengan adanya kerjasama antar berbagai negara, tentunya mengundang negara lain untuk mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Ada beberapa keuntungan dan kerugian pendirian perusahaan asing. Beberapa keuntungan pendirian perusahaan asing di Indonesia yaitu yang pertama, ada memperluas tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mudah memperoleh kebutuhan hidup. Dan yang keempat, menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Nah, selain keuntungan, tentunya kita juga memiliki kerugian. Yang pertama, kerugian pendirian perusahaan asing dapat menyebabkan eksploitasi alam secara berlebihan. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya. Dan yang keempat, masyarakat menjadi konsumtif dan boros, sehingga mudah sekali untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Peran Indonesia dalam ASEAN. Banyak sekali peran bangsa Indonesia dalam kegiatan organisasi ASEAN. Di antaranya, yang pertama, Indonesia merupakan salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN yang diwakili oleh Adam Malik dalam Deklarasi Bangkok. Yang kedua, Indonesia menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN 1 di Denpasar yang menghasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Yang ketiga, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 4 dan 5 sebagai pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam pada tahun 1973 sampai 1974. Yang keempat, Indonesia terpilih kembali menjadi pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan konflik Kamboja pada tahun 1992. Yang kelima, Indonesia menjadi penggagas komunitas keamanan ASEAN. Yang keenam, Indonesia memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Yang ketujuh, Indonesia menjadi penyelenggara KTT ke-9 ASEAN di Bali. Dan masih banyak lagi peran Indonesia dalam kegiatan organisasi ASEAN lainnya. Peran Indonesia dalam dunia internasional. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 untuk 4 kalinya. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota yang terbagi menjadi 5 negara tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap. Untuk anggota tidak tetap dipilih masing-masing 5 negara melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat selama 2 tahun. Indonesia banyak sekali melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Hubungan dengan berbagai negara lain dilandasi prinsip persamaan derajat dan kebebasan menentukan sendiri kebijakan di negara masing-masing. Hubungan Indonesia dengan negara lain juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Bebas artinya bahwa
Bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia ikut secara aktif dalam menggapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Yang kedua, membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia dengan prinsip bebas aktif, anti-imperialisme, prinsip bebas aktif, anti-kolonialisme, serta melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat, membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali prestasi Indonesia di dunia internasional. Next, kita sebagai generasi penerus, prestasi apa nih yang akan kita torehkan untuk bangsa ini? Untuk anak-anak ibu, semangat terus belajar ya, agar bangsa ini tetap menorehkan prestasi untuk negeri. Dan semoga kedepannya kita bisa berkembang lebih baik lagi, sehingga kita dapat menjadi negara yang maju. Selanjutnya ada tugas tematik dari ibu ya. Yang pertama ada cari tahu contoh kerjasama ekonomi bilateral, regional, dan internasional. Masing-masing 3 contoh ya. Yang kedua, cari tahu penyebab atau alasan perusahaan asing mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dan yang ketiga, itu isi buku tematik 3D halaman 51, nomor 1 sampai 10. Semangat ya. Nah, sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan bagi anak-anak yang sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.